Dengan program Au Pair, kamu bisa pergi ke luar negeri secara gratis, dapat uang saku, dan juga tidak perlu bayar hotel atau akomodasi. Tapi, apa sih Au Pair? Apa keuntungan serta bahaya mengikuti Au Pair? Guys, welcome back to my channel. Buat kamu yang baru pertama kali datang ke channel aku, terima kasih banyak. Kenalin, aku Natasha Hess. Di channel ini aku memposting secara rutin video terkait travel, life, dan juga scam prevention atau pencegahan penipuan. So, kalau kamu suka topik tersebut, make sure klik the subscribe button supaya kamu gak ketinggalan ketika aku upload video terbaru. Oke guys, kita pergi ke topik yang pertama. Apa itu Au Pair? Au Pair berasal dari bahasa Prancis yang berarti timbal balik. Jadi program ini adalah timbal balik di mana kalian akan melakukan timbal balik dengan suatu keluarga yang ada di negara lain. Jadi kalau kalian pernah dengar nih, Au Pair itu sama nggak sih kayak neni? Sama nggak sih sama kayak pembantu? Jawabannya secara teori tidak. Jadi secara teori kalian itu akan lebih menjadi seperti kakak asuh dari anak-anak dari keluarga yang kalian akan datangi atau host family. Jadi aku akan ceritakan sejarahnya dulu. Bukan sejarahnya sih, tapi secara singkat Au Pair itu adalah program di mana kamu ingin mengimprove atau meningkatkan bahasa kamu serta ingin mempelajari budaya dari negara lain. Banyak banget negara-negara yang sudah mempunyai program Au Pair. Yang secara aku tahu itu ada di Belanda, kemudian ada di Jerman, Australia, Singapura, Indonesia kalau nggak salah juga ada guys. Kemudian di UK, jadi banyak banget, kayak hampir di banyak negara ada program Au Pair. Jadi misalnya kamu ingin mengimprove bahasa Inggris kamu atau bahasa Jerman kamu akan pergi mencari host family atau keluarga yang mau memberikan kesempatan kalian untuk belajar bersama family mereka. Nah, biasanya kalian itu akan dibayarin guys semuanya, visa, kemudian insurance, flight ticket, dan semuanya. Kamu sampai di negara tersebut biasanya dijemput, akomodasi gak usah bayar, kalian tinggal di house family tersebut, terus kalian dapat makan. So, itu enak banget gak sih guys? Kayak kamu basically jalan-jalan ke luar negeri secara gratis. Tapi di dunia ini nggak ada yang gratis, bener-bener gratis ya guys. Seperti namanya juga, Au Pair adalah timbal balik. Jadi timbal balik yang harus kalian lakukan adalah menjadi kakak asuh. Jadi kakak asuh ini kalian akan taking care of their children. Jadi mereka biasanya itu bakal punya anak. Kalian akan membantu mereka saat mengerjakan PR, menemani mereka ke sekolah, atau bermain. Jadi biasanya tergantung family-nya dan tergantung kontrak yang sudah kalian tanda tangani sebelum pergi ke negara tersebut. Topik nomor 2 adalah apa sebenarnya keuntungan mengikuti program Au Pair. Menurut aku pribadi, keuntungan dari mengikuti Au Pair itu yang pertama jelas kamu bisa pergi ke luar negeri gratis guys, yang bener-bener gratis. Bayangin kalau misalnya kamu pergi ke UK atau ke Jerman, tiketnya aja berapa guys, kayak misalnya 7-8 juta gitu ya kalau yang ekonomi dan lagi promo guys, sekitar itu. Tapi kalian dibayarin, kemudian visa dibayarin, travel insurance dibayarin. Jadi bener-bener kalian cuma ngebawa diri kalian pergi ke country tersebut, dimana nanti kalian bisa belajar bahasa juga. Kenapa? Karena kalian itu biasanya akan diberikan uang atau dibantu subsidi untuk melakukan kursus bahasa di negara tersebut. Jadi misalnya aku lagi belajar bahasa Jerman nih, aku ikut program Au Pair ke Jerman, bisa jadi host family aku memberikan uang kursus, entah itu 50% atau bahkan 100% untuk membiayai aku kursus bahasa Jerman di Jermannya langsung. Kemudian keuntungan yang lainnya, otomatis bahasa kalian itu akan terimprove cepet ya. Meskipun kamu bisa melakukan kursus di negara kamu, misalnya bahasa Jerman di Jakarta gitu, iya bisa, tapi kan kamu nggak daily conversation, kamu nggak sama orang Jerman. Tapi bayangin kalau kamu lagi belajar bahasa Jerman atau bahasa Inggris sama orang yang memang bahasa ibunya itu ya bahasa itu, aku yakin banget bahasa kalian akan terimprove secara cepat guys. Itu. Kemudian keuntungannya adalah kamu itu bisa dapat uang jajan. Nah, aku perlu jelasin di sini guys. Jadi kalau misalnya kalian ikut program Au Pair, kalian itu akan mendapatkan uang jajan. Nah, yang aku tahu karena saat itu aku apply di Eropa, jadi uang jajannya itu sekitar, ini bervariasi ya. Jadi per family itu menawarkan uang jajan yang berbeda-beda. Waktu itu sih sekitar 260 euro
sampai sekitar 500-an euro. 500 euro per bulan itu udah lumayan gede guys untuk au pair. Karena kan kalian bukan nanny, kalian itu kayak apa ya, kayak part of their family. Jadi mereka tuh menampung kamu dari negara jauh nih, kamu ditampung, kamu jadi bagian keluarga mereka, kamu belajar bahasa, kamu bisa travel di sana. Jadi kamu tuh cuma dapat uang saku, bukan gaji, oke? Jadi kalau misalnya ada program au pair yang menawarkan gaji yang di atas 500 euro, kok untuk di Eropa, kalian have to be more critical. Jadi kamu harus bener-bener mempertanyakan itu. Karena banyak banget penipuan sekitar au pair, dan aku hampir aja ketipu guys sama salah satu keluarga yang ada di UK. Dua keluarga yang ada di UK. Aku akan ceritain itu semua di video berikutnya. Jadi mungkin di part kedua aku akan ceritain secara detail gimana cara ngebedain host family yang benar sama host family yang cuma scammer. Dan you know what, mereka itu kayak, aku tuh pertama kali aku anggapnya tuh very real karena mereka bener-bener real banget guys. Dan itu aku apply-nya di website kayak gitu, kemudian mereka ngejelasin kronologis, kayak pokoknya semuanya tuh bener-bener nyata gitu guys. Tapi ternyata untungnya aku sebelum aku kayak have further conversation, aku sudah mengetahui bahwa mereka itu scammer. Dan nanti aku akan ceritain semuanya di video berikutnya. So make sure kamu stay tune dan subscribe ya, supaya kamu gak ketinggalan cerita yang part keduanya. Oke guys, kita pergi ke poin nomor 3. Poin nomor 3 adalah apa sih sebenarnya resiko menjadi au pair. Menjadi au pair itu juga sedikit beresiko menurut aku. Banyak banget kisah-kisah au pair yang nggak baik. Kalau kalian misalnya searching di YouTube ataupun di Google, banyak banget cerita au pair yang kayak serem gitu guys. Karena basically ya memang menurut aku program ini lumayan risky. Kenapa? Karena kan kalian itu istilahnya numpang ya. Kalian akan numpang pergi ke rumah suatu keluarga yang kalian itu nggak tahu secara detail. Bahwa kalian mungkin tahu di saat kalian mau apply, kalian bisa interview dulu sama mereka, mereka isi formulir, mereka juga isi kayak biodata segala macam. Tapi kan itu hanya written, dan kalaupun kalian interview itu kan hanya interview. You know what I mean? Kayak kamu tuh nggak tahu seluk-beluk keluarga tersebut, ya kan? Dan pasti mereka ketika interview juga menunjukkan hal yang positif dong. Nggak mungkin mereka kayak nunjukin sikap mereka semuanya yang asli di saat interview. Begitu juga kita. Jadi banyak banget kayak cerita dia di kick out atau diusir dari rumah, kemudian kayak mengerjakan hal yang di luar kontrak, terus kayak au pair-nya itu kayak perhitungan banget. Jadi kayak tergantung gitulah guys. Jadi banyak banget kalau kalian mau cari ceritanya di internet tuh banyak banget. Jadi intinya aku mau ngasih tahu bahwa ketika kalian ikut program au pair, kalau kalian tidak lucky atau nggak beruntung, kalian bisa menderita selama kayak 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun atau lebih di keluarga tersebut. Karena kan kalian itu ada kontrak, jadi biasanya au pair itu jangka waktunya tuh berbeda-beda. Tapi normalnya biasanya kalau mereka yang mau fully funded itu yang ngebiayain semua dari keberangkatan, visa, insurance, dan lain-lain, itu adalah mereka yang mau menggunakan kalian dalam waktu yang lumayan lama. Jadi kayak 6 bulan atau 12 bulan gitu guys. Jadi can you imagine kalau misalnya kamu dapat keluarga yang creepy atau keluarga yang aneh gitu ya, atau keluarga yang jahat, itu tuh ya udah kamu stuck sama mereka selama waktu itu. Jadi be careful ketika kalian pilih host family yang akan kalian tuju. Kemudian yang kedua, ketika kamu melakukan program au pair ini kan nyaman banget ya, maksudnya kamu cuma jadi kakak asuh, kamu dapat uang jajan, kamu bisa keliling dunia secara gratis. Bener-bener yang enak banget lah guys kerja jadi au pair ini. Sehingga kalau misalnya nih kalian udah terlalu nyaman dengan program au pair, terus akhirnya kalian kayak jadi males sekolah. Kalau misalnya kalian masih sekolah, misalnya ambil gap year, atau mungkin kalau kalian yang udah lulus, terus kalian udah terlalu nyaman dengan au pair, akhirnya kalian kayak lanjut lagi dari satu family ke family lain, karena itu bisa banget guys. Dan akhirnya kalian kayak apa yang kalian pelajari di kuliah atau di SMA itu akhirnya akhirnya lupa gitu. Jadi kalian kan udah nggak terbiasa lagi. Yang bahaya sih ketika kalian itu lulus kuliah terus ikut program au pair, dan memang tujuannya hanya untuk kayak oke nih gue mungkin mau break nih habis kuliah 6 bulan atau 12 bulan sebelum aku kerja, tapi ternyata udah terlanjur asik di au pair.
akhirnya kalian lupa kerja dan kalian itu experience kalian sebagai au pair tuh menurut aku tidak akan terlalu membantu ketika nanti apply job. Tapi I don't know guys, kalau kalian punya pengalaman kayak misalnya ikut au pair udah lama banget, terus ternyata pengalaman kalian sebagai au pair dikonsiderasi sama HRD, please make sure comment di bawah ya guys, karena aku juga penasaran. Oke guys, sekian video dari aku, dan nanti aku di part kedua akan cerita tentang pengalaman aku hampir kena scam au pair. Aku akan jelaskan gimana cara ngebedain au pair yang bener sama yang enggak. Kemudian aku akan juga memberikan rekomendasi website au pair yang trusted, karena sekarang banyak banget guys website au pair dan nggak semuanya trusted. So thank you very much, please klik the like button kalau kalian suka video ini, share ke teman kalian yang membutuhkan video ini, dan subscribe kalau kalian suka topik-topik yang aku bawakan. Aku Natasha Has, thank you so much dan bye bye.